Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 4401 sampai bab 4403. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Di kota Qijia, Qi Yuankun, yang merupakan pendiri kota Qijia, sedang minum sedikit anggur dan menunggu putranya kembali. Selama kurun waktu ini, setelah Qi Heng naik ke alam Mahayana, Qi Yuankun tidak bisa lebih bahagia lagi. Dia adalah ahli alam Mahayana termuda di lingkungan mereka. Saat ini, kota keluarga Qi memiliki reputasi tertentu di seluruh wilayah timur, terutama sekarang karena ada juga Ningzi di kota keluarga Qi. Ditambah lagi fakta bahwa kota keluarga Qi telah bekerja sama dengan aliansi penyegel iblis, keadaannya bahkan lebih seperti harimau bersayap. Qi Yuankun saat ini telah berkembang secara ekstrim. Banyak klan kecil di lingkungan tersebut telah dianeksasi oleh kota Qijia. Namun, saat Qi Yuankun menyenandungkan sebuah lagu kecil dan minum sedikit anggur, dua orang kultivator yang dibawa ke sana oleh Qi Heng berlari kembali dengan panik. Tuan Sekretaris, ini tidak baik, ini tidak baik. Kedua kultivator itu berlutut di depan Qi Yuankun, tubuh mereka gemetar. Qi Yuankun sedikit mengernyit dan berkata, "Apa yang terjadi? Membuat kalian berdua ketakutan seperti ini? Di mana Tuan Muda?" Salah satu pembudidaya menelan ludah dan berkata, "Tuan Sekretaris, Tuan Muda tertua dibunuh oleh seseorang dengan tabrakan." Gelas anggur di tangan Qi Yuankun langsung jatuh ke tanah sebelum pecah. "Apa katamu?" Qi Yuankun bertanya sambil berdiri, wajahnya penuh ketidakpercayaan. "Sekretaris Besar, Tuan Muda tertua terbunuh. Kepalanya dipenggal dengan pedang." Seorang kultivator lain pun bergegas berkata, "Omong kosong, tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada ahli seperti itu di kota Jujia itu?" Qi Yuankun sama sekali tidak mempercayainya, karena dia tahu bahwa kota Klanju tidak akan memiliki ahli seperti ini sama sekali. Putranya sendiri merupakan ahli alam Mahayana, dan kekuatan tertinggi Ju Yuanji dari kota keluarga Ju hanya berada di puncak alam penyeberangan. Bagaimana dia bisa memenggal kepala anaknya sendiri dengan satu pedang? Tiba-tiba, Qi Yuankun seperti teringat sesuatu, matanya langsung membelalak dan berkata, Mungkinkah orang-orang dari sekte 10.000 pedang? Tidak mungkinkah seseorang dari sekte 10.000 pedang ada di kota Jujia? Satu-satunya orang yang mampu membunuh ahli alam Mahayana dengan satu pedang adalah sekte 10.000 pedang yang telah digulingkan. Dan itu juga harus merupakan sosok yang lebih tua atau lebih tinggi dari sekte 10.000 pedang untuk dapat melakukan hal itu. Akan tetapi, sekte 10.000 pedang telah dimusnahkan. Semua orang telah tewas dan melarikan diri. Bagaimana mungkin masih ada orang yang berani tinggal di wilayah-wilayah timur ini? Qi Yuankun tahu bahwa sekte 10.000 pedang selalu bersahabat dengan klan Ju, namun mustahil baginya untuk mengabaikan nyawanya sendiri dan tetap tinggal di klan Ju untuk membantu mendukung klan Ju. Kalian harus tahu bahwa sekte 10.000 pedang telah menyinggung aliansi penyegel iblis di wilayah timur. Menyebutkan 3 kata aliansi penyegel iblis, itu adalah keberadaan seperti dewa. Setiap klan bangga bergabung dengan aliansi segel iblis. Lagi pula, dengan aliansi segel iblis ini bisa menjadi pohon besar, bahkan jika sumber daya wilayah timur langka, bisa menjadi yang pertama mendapatkan lebih banyak sumber daya. Akan tetapi, aliansi segel iblis bukanlah jenis sekte dan semua kekuatan yang akan diterima. Tetap saja ada persyaratan tertentu. Sekte 10.000 pedang dipandang sebelah mata oleh aliansi penyegel iblis,
namun tidak mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, dan hanya bisa berujung pada bencana pemusnahan. Tuan Sekretaris, itu bukan seseorang dari sekte 10.000 pedang, itu adalah Chen Ping, kata seorang kultivator, Chen Ping ah. Qi Yuankun sedikit mengernyit, dia selalu merasa nama itu familiar, tetapi dia tidak dapat mengingatnya sejenak. Dialah orang yang diburu oleh aliansi penyegel iblis dengan persembahan selama 100 tahun. Sang kultivator menjelaskan. Ledakan. Begitu Qi Yuankun mendengar ini, kepalanya langsung meledak, lalu dia bertanya dengan cemas, Chen Ping itu dari alam mana sampai dia bisa membunuh anakku hanya dengan satu tebasan pedang? Tingkat ke-7 dari alam kekejian transisi, persetan denganmu, kultivator itu baru saja selesai berbicara ketika Qi Yuankun menendang kultivator itu. Apa kau menganggapku bodoh? Seorang ahli alam transisi tingkat 7 mampu membunuh anakku dengan satu pedang. Apa kau mengatakan bahwa anakku, seorang ahli alam Mahayana, bahkan tidak sehebat seorang ahli alam transisi tingkat 7? Qi Yuankun sangat marah. Bukankah ini penghinaan terhadap kecerdasannya? Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Kultivator lain yang melihat ini gemetar ketakutan dan hanya bisa berkata dengan kaku, Sekretaris Tuan, dia benar-benar hanya tingkat ke-7 dari alam kekejian transisi. Chen Ping ini telah menunjukkan bahwa alamnya hanya tingkat ke-7 dari alam kekejian transisi. Tetapi mungkin saja dia menyembunyikan alamnya. Kalau tidak, aliansi penyegel iblis tidak akan bisa menggunakan 100 tahun persembahan untuk memburu bocah ini. Chen Ping ini pasti punya sesuatu untuk dipersembahkan. Kata-kata kultivator lain menenangkan Qi Yuankun, dan dia menduga bahwa Chen Ping pasti menyembunyikan kekuatannya. Benar-benar mustahil bagi seorang pesilat tingkat 7 alam transisi untuk membunuh seorang pesilat Mahayana dengan satu pedang saja. Pelayan, Qi Yuankun berteriak. Qi Yuankun tahu, bahkan putranya sendiri bisa dibunuh oleh Chen Ping dengan satu pedang. Sekalipun dia membawa orang untuk membalas dendam, yang dia lakukan hanyalah mengirim mereka ke kematian tanpa hasil. Meski dendam atas pembunuhan putranya tidak bisa dihindarkan, Qi Yuankun tidak bodoh. Tak lama kemudian, kepala pelayan pun dipanggil dan berbisik, Tuan, apakah ada yang salah? Apakah Adipati Ning ada di sini? Qi Yuankun bertanya. Masalah ini hanya Ningxi yang bisa menyelesaikannya. Lagi pula, Ningxi adalah bos sebenarnya di balik layar kota Qijia. Tuan, Kasim Ning telah keluar selama beberapa hari mengikuti beberapa pembudidaya iblis dari aliansi penyegel iblis dan belum kembali. Saya sudah mencoba menghubungi mereka, tetapi saya tidak bisa menghubungi mereka. Saya tidak tahu apakah ada semacam kecelakaan. Kepala pelayan berbisik. Tidak mungkin. Di seluruh wilayah timur, tidak banyak orang yang bisa mengancam Pangeran Ning. Qi Yuankun melambaikan tangannya dan berkata, tingkat kekuatan seluruh wilayah timur tidak tinggi dan tidak banyak ahli alam Mahayana. Jadi hanya sedikit orang yang bisa mengancam Ningxi. Guru, apakah Anda lupa bahwa beberapa waktu lalu, di daerah Germanium Lucian, ada sebuah penglihatan di langit dan manifestasi cahaya spiritual yang luar biasa. Jadi mungkin saja semua legenda itu benar. Kepala pelayan masih berbisik. Qi Yuankun langsung terdiam setelah mendengar ini, lalu sedikit mengernyit dan berkata, apa maksudmu? Ada kemungkinan Duk Ning dan yang lainnya bertemu dengan makhluk luar angkasa itu? Saya tidak bisa mengatakannya. Kepala pelayan tidak berani mengakuinya.
Itu semua hanyalah legenda, tidak bisa dianggap serius sama sekali. Mungkinkah benar-benar ada dunia lain di Germanium Lucian dan ada sekte tersembunyi? Anda harus tahu bahwa selama bertahun-tahun, tidak seorang pun pernah melihat makhluk luar angkasa tersembunyi itu. Mereka semua hanya mendengarnya. Jika benar-benar ada master tersembunyi yang tiba-tiba muncul dan menyebabkan kekacauan di wilayah timur kita, saya rasa tidak mungkin bagi Tuan Domain Master untuk tinggal diam dan tidak melakukan apapun. Pertama-tama, terlepas dari kemana Tuan Ning dan yang lainnya pergi, kamu harus segera menghubungi aliansi penyegel iblis, lalu beritahu bahwa Chen Ping ada di wilayah timur. Qi Yuankun memerintahkan. Saya mengerti. Kepala pelayan itu mengangguk, tetapi dia tidak segera pergi, tampak seperti ingin berbicara. Butler, jika kau punya sesuatu untuk dikatakan, katakan saja, kata Qi Yuankun. Kepala pelayan itu melirik kedua penggarap itu, lalu melambaikan tangannya dan berkata, "Kalian berdua keluar." Kedua kultivator itu mundur, dan baru kemudian kepala pelayan itu mendekati telinga Qi Yuankun dan berkata, Tuan, saya khawatir kita tidak akan bisa menyembunyikan masalah runtuhan Gunung Belalang Germanium jika kita memancing semua orang dari aliansi penyegel iblis ke sini. Kota keluarga Qi kita telah menghabiskan 100 tahun secara diam-diam mencari pintu masuk ke relik, dan sekarang kita telah memperoleh beberapa hasil. Jika kita ditemukan oleh orang lain, saya khawatir tidak akan ada yang tersisa bagi kota keluarga Qi kita saat itu. Penglihatan beberapa waktu lalu, saya merasa bahwa mengikuti pintu masuk ke relik yang akan ditemukan juga ada hubungannya. Saya masih berharap Anda akan memikirkannya, Guru. Qi Yuankun terdiam. Kota keluarga Qi mereka memiliki peta harta karun yang tidak pernah disebarluaskan selama 10.000 generasi. Tetapi tidak seorang pun pernah tahu untuk apa peta harta karun itu sebenarnya digunakan. Barulah 100 tahun yang lalu seseorang melihat bahwa peta harta karun itu seharusnya menjadi pintu masuk ke sebuah relik, tepat di Gunung Germanium Lu, hanya saja lokasi pastinya tidak diketahui. Kota keluarga Qi telah mencarinya sejak saat itu, dan pencarian ini memakan waktu 100 tahun. Sekarang pintu masuk ke relik itu mengundang tanya. Jika saat ini orang-orang aliansi penyegel iblis semuanya terpikat dan relik itu ditemukan, maka usaha kota keluarga Qi selama 100 tahun terakhir akan sia-sia. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Lagi pula, tidak mungkin kekuatan kota Qi Jia bisa mengikuti aliansi penyegel iblis, dan jika aliansi penyegel iblis menemukan relik itu, pasti tidak akan ada yang tersisa bagi kota Qi Jia. Akan tetapi, jika dia tidak mencari bantuan dari aliansi penyegel iblis, dengan kekuatan kota keluarga Qi, mustahil baginya untuk menemukan Chen Ping untuk membalas dendam. Qi Yuankun terjebak dalam dilema untuk sementara waktu. Setelah merenung cukup lama, Qi Yuankun pun berbicara, "Carilah aliansi penyegel iblis, jangan mencari pintu masuk relik itu untuk sementara waktu." Tuan, jika penglihatan beberapa waktu lalu benar-benar merupakan relik atau penampakan seorang guru dari luar angkasa, maka kita tidak akan bisa menyimpan rahasia kota Qi Jia. Kepala pelayan masih ingin membujuk Qi Yuankun. "Jika aku menyuruhmu pergi, pergilah. Tidak usah banyak bicara. Biarkan aliansi penyegel iblis mengirim beberapa ahli. Kota Qi Jia kita juga merupakan anggota aliansi penyegel iblis. Aliansi penyegel iblis tidak bisa begitu saja melihat kematian dan menyelamatkannya." Qi Yuankun menjadi sedikit marah
dan berteriak pada pengurus rumah tangga. Melihat hal itu, sang kepala pelayan hanya bisa berbalik tanpa daya dan pergi. Sebaliknya, Ki Yuan-kun tampak marah. Tidak mungkin dia tidak membalas dendam atas pembunuhan putranya. Di kota Jujia, Chen Ping telah menyembuhkan Ju Yuanji setelah mendapatkan semua sumber daya kota keluarga Ju. Selama waktu ini, Ju Qingxiu juga perlahan pulih dengan sendirinya. Dan dia juga bertanya tentang keberadaan rumput otot ilahi. Tuan Chen, terima kasih banyak. Kalau bukan karena Anda, kehidupan lamaku ini mungkin sudah berakhir. Setelah Ju Yuanji pulih, dia berterima kasih kepada Chen Ping. Tuan Chen, kami tidak dapat membalas kebaikan Anda yang begitu besar. Semua sumber daya kota Jujia ada di sini. Kami tidak dapat membalas apapun. Tapi jangan khawatir, jika aku kembali ke dinasti Xiao dan benar-benar bersama Ah Feng, aku pasti akan membalas budimu. Ju Qingyue berkata sambil menatap Chen Ping dengan penuh rasa terima kasih. Saat ini, tak ada lagi yang bisa dilakukan di kota keluarga Ju untuk berterima kasih pada Chen Ping. Ju Qingyu hanya bisa menunggu hingga dia menjawab dinasti Kekaisaran Xiao dan benar-benar menjadi permaisuri dinasti Kekaisaran Xiao. Barulah dia bisa membalas budi Chen Ping. Kalian tidak perlu bersikap sopan. Aku hanya mengangkat tanganku, dan aku sendiri telah memanfaatkan banyak sumber daya di kota Jujia, meskipun itu adalah hadiah. Chen Ping berkata dengan sedikit malu. Faktanya, Chen Ping juga telah menggunakan cukup banyak sumber daya di kota keluarga Ju untuk memulihkan tubuhnya. Jika tidak, dia tidak akan mampu menyembuhkan Ju Yuanji. Dia telah mengikuti Ningxi dalam pertempuran besar. Dia memang telah menghabiskan banyak tenaga dan harus pulih sebelum dia bisa melakukannya. Tuan Chen, saya telah menanyakan tentang keberadaan rumput otot ilahi. Seseorang berkata bahwa ada rumput otot ilahi di Gunung Germanium Lu itu. Kata Ju Qingxiu kepada Chen Ping. Gunung Germanium Lu? Chen Ping sedikit tertegun, lalu berkata, "Ya kalau begitu kita bisa pergi ke Gunung Germanium Lu untuk memetik beberapa rumput abadi ini. Selama ada rumput abadi ini, aku bisa menyembuhkanmu 100%. Bagus, aku akan menemani Tuan Chen ke Gunung Germanium Locust untuk memetik rumput otot ilahi sekarang juga." Ju Qingxiu berkata dengan wajah penuh kegembiraan. Tidak, kamu tidak bisa pergi. Pada saat ini, Ju Yuanji buru-buru menghentikannya. Ayah, ada apa? Ju Qingxiu menatap Ju Yuanji dengan bingung dan bertanya. Gunung Germanium Lu akhir-akhir ini tidak tenang. Beberapa waktu lalu ada sebuah penglihatan di Gunung Germanium Lu. Cahaya spiritual berkelap-kelip dan bahkan ada orang yang mendengar suara aneh. Saya khawatir legenda itu benar. Kata Ju Yuanji. Legenda? Legenda apa? Wajah Ju Qingxiu dipenuhi keraguan. Chen Ping juga langsung tertarik, menajamkan telinganya dan mendengarkan dengan saksama, ingin mendengar apa sebenarnya legenda itu. Legenda mengatakan bahwa ada dunia lain di wilayah Gunung Germanium Lushan yang dihuni oleh banyak orang berprestasi luar negeri dengan kekuatan besar. Alasan mengapa kita memiliki begitu sedikit ahli di domain timur adalah karena mereka semua dibawa ke dunia itu. Tapi ini semua hanya legenda dan belum dikonfirmasi. Tetapi pada suatu masa di dunia yang lampau, ketika sebuah penglihatan muncul di Gunung Germanium Locust, orang-orang memikirkan legenda ini, jadi lebih baik bagi kalian untuk tidak pergi ke Gunung Germanium Locust, sehingga kalian tidak benar-benar menghadapi bahaya apapun.
Ju Yuanji memberi saran. Bersambung.